Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat. Kali ini aksi nyata budaya positif dari modul 1.4. Tentunya saya Hendri Budiman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Pamekasan. Bapak Ibu Guru Hebat, pendamping yang selalu memberikan arahan kesabaran kepada saya yaitu ada Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti MPD. Beliau adalah sebagai fasilitator dan ada pula Bapak M. Taufik Hidayat MPD sebagai pengajar praktik. Pada aksi nyata kali ini, hal yang melatar belakangi adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan dan sasaran dari aksi nyata kali ini adalah tujuannya yaitu untuk memahami dan dapat menerapkan budaya positif dengan segitiga restitusi. Sasaran yaitu teman sejawat dan siswa. Capaian dari aksi ini yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid dengan memunculkan kesadaran siswa. Baik Bapak Ibu Guru Hebat, selanjutnya mari kita simak bersama video rekaman diseminasi budaya positif yang merupakan bagian dari aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa kembali bersua, bertemu, dan tentu saja dalam kegiatan diseminasi budaya positif bersama dengan calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Pamekasan yaitu Bapak Hendri Budiman SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga hari ini dapat berkumpul mengikuti kegiatan yang insya Allah penuh dengan barokah untuk pastinya pengembangan potensi diri guru dan pastinya juga outputnya adalah untuk anak-anak. Salam dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita keimanan dan iman Islam seperti pada kesempatan kali ini. Baik, untuk kegiatan pada kesempatan pagi hari ini akan dikonsep dengan pemberian materi. Baik, kegiatan ini tentunya diharapkan nanti mampu mengimplementasikan beberapa materi atau diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak tentunya. Namun sebelum itu mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Dan selanjutnya dimohon berkenan kepada Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Bapak Adi Satriawan SPD untuk memberikan sambutan kepada kita semuanya dalam kegiatan diseminasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hendri selaku CGP Angkatan ke-9, yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di sini di ruang Aula B.J. Habibie dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Pak Hendri selaku calon guru penggerak Angkatan ke-9. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu, dari alam
kegelapan menuju ke alam yang terang dengan bergerak dengan hidup mati. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu selaku warga sekolah harus mendukung keberadaan Pak Hendri selaku calon guru penggerak ini melalui diseminasi budaya positif. Ini sepertinya merupakan rangkaian pendidikan Pak Hendri selaku guru penggerak melakukan diseminasi. Nah, Bapak Ibu, tentunya Pak Hendri harapannya seperti GGP yang lain nantinya akan menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu yang sering dilulukan, dilantunkan seperti nyanyian. Ya. Jadi menjadi seorang pemimpin pembelajaran, menjadi seorang yang bisa membawa atau mewarnai sekolah ini dengan budaya-budaya yang positif. Budaya-budaya yang positif itu seperti apa? Nanti tentunya Pak Hendri yang akan menyampaikan. Seperti slogannya, guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak itu terketuk dari hatinya sendiri untuk ikut berperan aktif merubah wajah pendidikan di Indonesia. Tergerak. Setelah itu bergeraknya itu ikut di dalam program calon guru penggerak ini. Itu sudah bergerak mengikuti proses pendidikan. Selanjutnya Pak Hendri nanti bergerak memulai dari dirinya sendiri, nanti melakukan proses pembelajaran yang diinginkan atau yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru penggerak. Setelah Pak Hendri memulai dirinya sendiri, nanti maka akan menggerakkan komunitas yang ada di sekolah ini. Lingkupnya bisa jadi lebih besar, menggerakkan semua guru di sini bersama GGP yang lain, sehingga wajah pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik, Bapak Ibu. Tentunya dengan kondisi seperti itu, Bapak Ibu harus mendukung. Ya, syukur-syukur di antara Bapak Ibu nanti ikut tergerak juga untuk ikut calon guru penggerak ini. Angkatan 9 sepertinya sudah untuk dan sudah membuka 2 pintu, bukan 1 pintu lagi, 2 pintu. Siapa yang mau ikut penggerak karena memang faktanya banyak tugas yang harus dikerjakan, dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, tugas yang banyak itu setimpal dengan pengalaman yang akan Bapak Ibu peroleh nantinya. Akan banyak pengalaman yang Bapak Ibu peroleh, baik itu secara teori termasuk juga di dalamnya secara praktek, karena nanti akan ada aksi-aksi nyata yang harus Bapak Ibu lakukan. Tentunya kalau Bapak Ibu merupakan tipe orang yang ingin berkembang ya, sebagai seorang pendidik, nah program guru penggerak adalah jawabannya Bapak Ibu. Nah, saya doakan Pak Hendri hari ini melakukan diseminasi sukses, Bapak Ibu mendukung dengan baik dan berdampak baik bagi sekolah ini. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mewakili Bu Indra karena memang Bu Indra kebetulan dalam kondisi kurang sehat, dan kebetulan juga sambil mendampingi teman-teman Humas dan BK persiapan untuk menyusun tata tertib anak-anak yang melakukan PKL. Ya, jadi itu karena kalau Bu Indra harus pulang balik ke sini, kasihan kondisinya belum sehat. Jadi Pak Hendri meminta saya untuk mewakili beliau. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih kepada Bapak Adi Sastriawan SPDMPD selaku Waka Bidang Kesiswaan. Semoga seputar tadi tentu juga arahan yang beliau berikan mampu membagikan semangat kita. Kalau tadi diarahkan untuk mencoba mengikuti kegiatan guru penggerak begitu Pak ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang belum akan bisa mengikuti jejak calon guru penggerak itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah penyampaian materi yang nanti akan langsung diberikan atau disampaikan oleh Bapak Hendri Budiman SPD, yang tentu akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang tetap akan saya pandu, begitu Pak Hendri. Yang nantinya kami akan memberikan beberapa kesempatan untuk beberapa penanya tentu saja agar dapat menanyakan beberapa materi atau hal-hal yang kurang dipahami atau butuh
penekanan pemahaman dalam materi yang diberikan oleh Pak Hendri nantinya. Baik, langsung saja mungkin bisa disampaikan materi ini Pak, kepadanya dipersilakan. Terima kasih Bu Vivit. Mohon izin tadi izin Bapak Ibu saya memilih saja yang lebih atraktif maksudnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri bagian proses dari CGP yang saya jalani, yaitu mendiseminasikan nilai positif kepada warga sekolah, dalam ini guru di SMK Negeri 2 Pamekasan. Kebetulan situ sudah ada nama saya, Hendri Budiman, calon guru penggerak angkatan 9. Ya, mungkin intermezzo dulu bahwasanya CGP itu bukan suatu yang berat, ya. Artinya untuk ikut CGP itu tidak perlu pintar, Bapak Ibu. Ya, jadi intinya hanya cukup ada kemauan, mau menjalani. Kuncinya itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada paksaan harus seperti ini, harus seperti orang untuk presentasi skripsi, tidak, justru lebih berat skripsi Pak. Ya, itu sampai saat ini yang saya alami. Baik Bapak Ibu, masuk ke materi diseminasi budaya positif. Nah di sini mari kita yakinkan diri kita terlebih dahulu. Itu ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu punya keinginan apa, mimpi dari Bapak Ibu selama mengajar di sekolah ini. Jadi tidak serta-merta hanya mengajar saja tanpa memiliki apa produknya nanti, hasilnya akan seperti apa. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab satu saja mungkin. Jadi silakan dulu ini. Baik Pak Hendri, terima kasih. Tentunya di sini sebagai seorang guru, apalagi saya seorang guru BK, pasti mempunyai mimpi ingin mempunyai murid yang berkompeten karena di sini SMK dan memiliki akhlak karimah yang baik, bersikap baik, sopan dan santun. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ini. Biar sekalian. Jadi sekalian saya gitu saja. Oke, silakan Pak Wan. Bahwa murid adalah apa murid itu? Yang harus kita apakan murid itu? Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Hendri. Untuk poin yang kedua, kita punya bahwa murid adalah, kalau menurut saya sebagai guru BK, sebagai generasi kita yang sudah berjalan menjadi generasi penerus bangsa yang semakin baik. Baik, terima kasih Pak Umar. Berikutnya, silakan Bu Arin ya. Bu Arin dulu. Di sekolah kita mengutamakan apa yang harus kita prioritaskan. Nomor 3. Semoga siswanya masuk ke kelas Pak dengan keadaan yang tinggi, yang sopan. Kadang-kadang kan kalau misalkan sudah dari luar ya Bapak ya, itu kondisinya sudah tidak memungkinkan. Maksudnya dalam artian bajunya ada yang di luar, terus ada yang tidak menggunakan alas kaki, ya kan? Soalnya di sini sekolahnya istimewa Bapak. Ya, baik, terima kasih. Langsung ke Bu Fani, pertanyaan berikutnya. Apa yang Bu Fani yakini tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa kondisinya seperti apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa dalam proses pembelajaran mungkin murid itu masih kurang, bisa diperbaiki lagi dari sistem pembelajaran dari gurunya. Jadi arahnya ke motivasi belajar ya. Oke. Berikutnya Bu Erin. Bu Erin, silakan Bu Erin. Kita warga sekolah di sini yakin untuk pertanyaan
untuk jawaban saya sendiri. Kita sebagai warga sekolah di sini yakin untuk dapat bersama-sama membangun sekolah yang tertib dan juga maju. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Dan saya genapi ya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan ya itulah kondisi sekolah kita. Ya, jadi kondisi siswa kita, kondisi lingkungan, kondisi SDM-nya yang ada di sekolah kita ya seperti ini adanya. Nah, untuk itu mari kita yakini bahwasanya harus ada perubahan. Ya, perubahan dalam artian di sini untuk menjadikan apa yang tadi dimimpikan oleh Bu Yuni tadi untuk memiliki siswa yang kompetensi dan memiliki akhlak yang beradab. Terus, nah Bapak Ibu, keyakinan tadi ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya bahwasanya pengajaran itu bagian dari persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi sebenarnya menurut beliau kita ini menyiapkan segala bentuk kemungkinan yang akan dihadapi siswa ketika nanti sudah beranjak dewasa dan terjun ke dunia masyarakat. Kita tahu sekolah kita di sini adalah basicnya adalah sekolah teknik. Sekolah teknik itu tentunya punya karakter yang berbeda dengan sekolah lain, Bapak Ibu, dan itu harus kita pahami bersama. Jadi jangan sampai karena keterbatasan kita justru menghambat potensi siswa atau sebaliknya. Nah, potensi siswa yang kebablasan dalam artian di sini mengarah ke hal-hal yang tidak baik kita biarkan karena ketidakmampuan kita. Nah, tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, treatment kita yang ada di sekolah ini tentunya diharapkan mampu menuntun anak. Jadi sesuai dengan kodrat manusia itu ada dua di sini, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan kalau dalam teori behavior itu nativis itu bakat, potensi bakat anak yang perlu kita kembangkan. Jadi kita tahu di sekolah sudah ada berbagai macam kegiatan seperti ekstrakurikuler dan sebagainya, itu bagian dari pengembangan bakat kodrat anak. Dan juga kodrat alam zaman. Kodrat zaman itu kondisi zaman sekarang. Jadi jangan sampai karena kegaptekan guru itu justru menghambat anak untuk tahu tentang teknologi, perkembangan teknologi. Nah, jadi sebagai guru tentunya kalau mengacu pada tujuan pendidikan ini, maka guru harus mau berlomba-lomba untuk mengimbangi apa? Mengimbangi pengetahuan siswa berkaitan dengan teknologi. Seperti itu kira-kira tujuan pendidikan. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di mengacu dari filosofi pendidikan tadi, dianalisa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan serta kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu, ini berkaitan dengan physically, jadi makan, kemudian minum dan sebagainya. Mereka berhak untuk tumbuh. Nah, hanya tinggal bagaimana kita mengelolanya. Jadi kalau di sekolah kita, biarpun belum jam istirahat, kadang-kadang siswa izin makan, kan gitu. Nah, nanti ada solusinya di bagian akhir. Seperti apa kita harus mengelola hal itu. Ya. Tapi bukan berarti kita akan menghambat, tidak. Ya. Terus kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Dalam hal ini setiap orang tentunya ingin diakui keberadaannya. Karena itu butuhnya perhatian, kasih sayang. Maka sebagai guru rajin-rajinlah kita
kita menyapa siswa, meskipun hanya sebatas dengan minimal dengan senyum saja, karena itu adalah bentuk perhatian kita sebagai guru kepada siswa. Nah, kalau misalkan ada semacam rumor bahwasanya itu kan tidak mengajar saya, atau gurunya juga sama berarti itu kan bukan murid saya, atau saya tidak mengajar. Nah, disitulah kekeliruan kita. Jadi harusnya siapapun murid itu harus kita sapa selama ada di lingkungan sekolah. Ya. Jadi otomatis perlakuan siswa kepada guru juga akan sama. Dia akan menganggap kita gurunya meskipun kita tidak mengajar atau tidak mendapatkan jam di kelas siswa tersebut. Jadi adanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kekuasaan dan penguasaan. Setiap orang ingin punya kuasa, ingin merasa dikuasai. Jadi dia harus paham kapan anak itu harus merasa berkuasa, kapan harus merasa sedang dikuasai. Nah, di situ dalam bagian penguasaan pihak lain. Nah, disinilah kita tidak boleh memaksakan Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kajian dari ini maksudnya adalah kita harus memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk memanage dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah kebebasan, berikan kebebasan kepada anak sebebas-bebasnya. Dalam artian di sini tetap dalam koridor atas kesadaran diri. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Ciptakan kesenangan Bapak Ibu. Jangan sampai belajar ataupun mengajar itu menjadi suatu hal yang menjemukan, menakutkan, menyeramkan apalagi. Jadi tidak ada lagi guru ditakuti oleh siswa, dan sebaliknya juga tidak ada lagi siswa takut kepada gurunya. Karena di sini pembelajaran itu harus senang. Siswanya senang, gurunya juga harus senang. Makanya sebagai guru kita harus kadang-kadang harus mengesampingkan emosi. Jadi guru yang profesional itu adalah guru yang mengedepankan nalar dan logika. Bagaimana manusia merdeka dan bergerak? Manusia merdeka yaitu berdaya dalam memilih. Jadi dikatakan merdeka kalau kita bisa bebas memilih, bisa menentukan sendiri tanpa adanya paksaan. Jangankan paksaan, suruhan pun tidak ada. Jadi kalau masih dalam ada suruhan, perintah, maka itu masih masuk kategori belum merdeka. Maka di situ berikan pilihan sebebas-bebasnya kepada siswa dalam bentuk menyadarkan siswa akan kemauan mereka, akan mimpi mereka. Jadi itu berkaitan dengan berdaya dalam memilih. Kemudian yang kedua, manusia merdeka di sini termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Bapak Ibu, ini hal yang kadang-kadang kita sebagai guru juga tidak lepas dari potensi kemampuan kita sebagai manusia ya. Jadi kadang-kadang gurunya juga jenuh, betul ya. Nah, menghadapi siswa yang silih berganti. Jadi guru itu harus bisa memotivasi siswa supaya siswa sadar dan memiliki motivasinya sendiri. Bukan kita yang memotivasi siswa dan siswa merasa harus mengikuti motivasi kita. Jadi motivasi dari dalam diri maksudnya adalah siswa itu memiliki motivasinya sendiri sehingga dia bisa menentukan pilihan mereka untuk menentukan masa depan. Kemudian yang ketiga, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga menurut saya ini bagian yang masih sifatnya kondisional Bapak Ibu. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 6 ya. Ada yang masih ingat? Gotong royong, beriman mulia, kritis,
Berkebinekaan nomor 6 ya. Ya, masih ada yang tahu berarti. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah, nilai dan peran guru di sini. Nilai-nilai guru yaitu apa nilai-nilai itu? Nilai-nilai itu adalah hal yang harus kita miliki, yang harus kita salurkan kepada orang lain. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Guru harus berpihak kepada murid, bukan murid yang berpihak kepada guru. Kalau dulu zaman kita sekolah, siswa harus mengikuti pola pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Tidak sekarang, tidak seperti itu. Jadi berpihak kepada murid dalam artian di sini guru harus bisa memfasilitasi, mewadahi pola-pola yang ada dalam diri murid sehingga murid bisa tumbuh dan berkembang seperti kodrat yang mereka miliki sebelumnya. Kemudian yang kedua reflektif Bapak Ibu ya. Ini berkaitan dengan mental kita sebagai guru. Jadi sebagai guru itu harus menghilangkan ego. Jadi kita tidak bisa merasa saya guru, saya manusia yang paling betul, saya manusia yang paling sempurna. Tentunya harus kita sadari bahwa guru juga manusia, di mana di dalamnya itu ada unsur pernah melakukan kesalahan. Nah, disitulah gunanya reflektif. Jadi kita harus menerima segala bentuk kritikan, segala bentuk saran, evaluasi, baik itu dari teman ataupun dari siswa sekalipun. Karena sasaran kita dalam mengajar itu adalah siswa. Ya. Dan yang ketiga adalah mandiri, Bapak Ibu. Nah, mandiri di sini guru itu harus bisa melakukannya, tidak tergantung kepada orang lain, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru. Kalau kita terlena dan kita tidak ingin meningkatkan pengetahuan kita, maka guru yang akan menjadi murid, murid akan menjadi guru. Sekarang bisa terbayangkan betapa canggihnya siswa kita dalam mengelola Android di era digital ini. Kalau guru itu telat dalam mengikuti perkembangan, maka guru yang akan diajari siswa. Itu kondisi saat ini. Jadi kemandirian itu harus muncul dari dalam diri sendiri untuk meningkatkan potensi. Terus kolaboratif, di sini guru harus bisa bekerja sama, Bapak Ibu. Ya. Jadi sumber ide dari satu orang itu akan menjadi lebih sempurna kalau ide itu diolah lagi dari beberapa orang. Itulah fungsi kita berkolaborasi, entah itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi diri kita ataupun dalam hal pembelajaran. Misal, saya contohnya misalkan sebagai guru bahasa, kalau saya tidak bisa mengikuti perkembangan komunikasi siswa, maka sebagai guru bahasa saya mengakui saya akan kalah dengan pola bahasa siswa. Bagaimana perkembangan mereka menggunakan kata di WA itu luar biasa perubahannya. Ya, dari dulu kode-kode mereka itu kode yang mereka gunakan saat menggunakan chat WA itu masih selalu berubah dari awal saya mengajar. Nah, itu. Terus yang terakhir adalah inovatif. Inovatif ini bukan berarti harus kita membuat sesuatu, tidak Bapak Ibu ya. Tetapi kita mengupdate sesuatu itu bagian dari inovatif ya. Memperbarui informasi, referensi kita sebagai guru itu bagian dari inovasi. Jadi inovasi itu tidak harus membuat ataupun menciptakan, tidak. Tapi bagaimana kita berinovasi pemikiran kita untuk mengetahui hal-hal yang baru. Nah, peran guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Terus berikutnya adalah dunia berkualitas saya. Nah,
Ibu, di sini ada beberapa kalimat pertanyaan. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kalau kita selalu mengingat orang-orang yang sangat berperan dalam hidup kita, tentunya kita akan selalu mengingat nasihat yang pernah diucapkan kepada diri kita. Ya. Nah, itu bagian dari peningkatan potensi diri kita. Kalau kita mengingat nasihat dari orang lain. Terus nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, mari kita merefleksi diri. Nilai-nilai kebajikan apa dalam diri kita? Misalkan, oh saya selalu datangnya tepat waktu, oh saya selalu memperbarui pengetahuan saya dengan mengikuti kegiatan seminar atau workshop dan sebagainya. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan yang ada pada diri kita? Kira-kira karakter seperti apa yang Bapak Ibu inginkan sebagai guru, ya, bukan sebagai pribadi di rumah? Gimana Bu Willy? Mau jadi guru antagonis? Ya, boleh sebenarnya. Kita menempatkan kita mau sosok yang menakutkan, boleh. Tetapi sosok yang menakutkan dalam artian supaya anak itu bisa beradaptasi dengan masing-masing karakter Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti ingin menjadi sosok yang antagonis kemudian dimanfaatkan untuk menakuti siswa, tidak. Ya. Dalam artian di sini menyadarkan siswa bahwa ini loh nanti akan ada sosok yang seperti ini kalau ada di masyarakat. Ada yang menakutkan, ada yang tinggi, ada yang besar, misalkan. Ada yang lucu, ada yang suka serius, sulit untuk diajak bercanda. Itulah karakter-karakter yang harus kita terapkan sebenarnya. Kita terapkan supaya apa? Supaya siswa tahu nanti cara beradaptasi dengan masing-masing personal atau individu saat berada di masyarakat. Kemudian yang berikutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Mari, ini kita sudah lama mengajar di sini. Kira-kira capaian apa yang paling dibanggakan? Bu Mili berapa tahun Bu? Belum. Apa yang paling atau yang kalau tidak dibanggakan mungkin yang paling berkesan selama mengajar di sini? Apa Bu kira-kira? Menghadapi siswa yang sangat luar biasa. Dalam artian luar biasanya gimana Bu? Ya, gimana Bu? Ya, luar biasa berkarakter. Masing-masing siswanya memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Ya. Apa yang paling dibanggakan saat itu? Membanggakan karena ini merasa buat saya tertantang dalam menanggapi siswa yang berbeda-beda itu, Pak. Ya, bagus. Ya kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Kita tidak perlu bermulu-mulu harus membuat suatu hal yang luar biasa, yang harus sampai viral, tidak perlu. Harus sekecil apapun itu menjadi hal yang sangat membanggakan ketika kita bisa menerapkan kepada siswa. Kemudian yang berikutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Kira-kira apa yang paling ideal sebagai guru ya? Apakah hanya cukup mendatangi siswa, mengajar, menyampaikan materi selesai, atau ada hal lain yang menurut Bapak Ibu paling ideal? Saat apa kira-kira? Boleh mungkin? Silakan Bu, bisa berbagi di sini Bu. Mohon izin, ingin berbagi pengalaman ya. Apa pekerjaan ideal bagi saya? Saya sudah ada di sini, sudah hampir 10 tahun saya menjadi guru. Cukup lama. Ya, cukup lama. Ketemu macam-macam murid dan berbagai macam karakter mereka. Alhamdulillah masih menyenangkan. Ya walaupun ada yang tidak menyenangkan, tapi juga kebanyakan menyenangkan. Kemudian yang paling berkesan itu kan menceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah puncak hidup Anda. Saya merasa berguna. Ini saya menjadi guru
ketika saya memberikan sebuah pelajaran, baik itu materi ataupun motivasi, dan dipakai oleh murid saya. Dan ketika suatu beberapa tahun kemudian dia datang lagi kepada saya, Bu, alhamdulillah berkat ibu saya bisa lulus menjadi PMI di luar pelajaran atau selama saya mengajar misalkan ada selalu mendengarkan dengan perhatian, Bu, alhamdulillah dulu saya nggak menyesal itu pelajaran ibu. Ada juga anak yang seperti ini, Bu, boleh kasih ini lagi mengajar namanya. Jadi saya merasa titik puncak hidup saya merasa berguna ketika ada refleksi dari murid-murid saya, dan saya itu bisa apa nantinya yang harus saya lakukan lagi, sehingga anak-anak saya nanti mendapat pelajaran, bukan hanya pelajaran materi ya, tapi motivasi yang bisa mereka pakai di hidup mereka nanti. Ya, betul sekali itu. Jadi memang kalau membuat pintar siswa itu hal yang paling mudah ya. Kalau ingin siswa kita pintar itu mudah sekali. Apalagi di era digital sekarang semuanya serba ada di Google ya. Tapi kalau membuat siswa kita memiliki etika, akhlak yang mulia itu yang sulit. Terus yang terakhir Bapak Ibu, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, ini mungkin saya mau sedikit intermezzo ya, hal yang paling bermakna ketika saya harus menentukan pilihan Bapak Ibu. Saya dulu sebelum full mengajar di sini, saya pernah mengajar di salah satu perguruan tinggi. Nah, di sini saya menentukan saya lebih sering mengajar di level SMK Bapak Ibu. Jadi ketika kalau ini di luar ini ya, kalau berbicara materi tentunya jauh, sangat jauh sekali. Dosen itu enak, sangat luar biasa. Dapat gaji, dapat tunjangan, kemudian lagi ada biaya penelitian. Biaya penelitian itu bisa sampai 80 juta, bahkan ada sampai 250 juta. Itu biaya penelitian, biaya pengabdian. Nah, tetapi apa yang membuat saya memilih? Hal yang paling menggugah saya waktu itu ketika saya bertemu dengan mantan mahasiswa. Saya ketemu dengan mantan mahasiswa, kemudian dia bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, jadi bekerja sebagai kuli bangunan. Langsung ketika saya tanya, kenapa? Awalnya saya tidak bertanya mengapa dia kerja di situ, tapi saya tanya selain kerja di sini, kerja ini maksudnya ngajar di mana? Karena kebetulan saya ngajarnya di FKIP. Selain kerja di sini ngajarnya di mana? Jawaban dia tidak ada Pak, saya hanya kerja ini. Jadi langsung waktu itu hati saya itu langsung down ya. Langsung kena mental, kalau kata anak-anak sekarang itu langsung kena mental. Kenapa? Karena dalam pikiran saya, anak-anak lulusan S1 itu, mahasiswa lulusan S1 itu bukan grade-nya menjadi kuli bangunan. Bukan perkara masalah ini ya, semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan baik, tetapi level keselarasan antara pengetahuan dengan penerapan saat bekerja itu tidak berbanding lurus. Nah, itu yang membuat mentalnya down. Saya lebih senang, lebih bangga melihat siswa alumni sini itu kerja sebagai tukang parkir, ya, kerja kuli bangunan, jadi mandor, itu bangga, suatu kebanggaan bagi saya. Makanya saya bukan dengan berat hati, beban itu sedikit terkurang. Jadi itu yang paling bermakna yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwasanya menjadi pendidik itu sebenarnya hal yang luar biasa Bapak Ibu ya, karena semua hal bisa kita sharing dengan siswa kita. Baik, berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Bapak Ibu, kita mulai di sini dengan mengubah paradigma kita, mindset kita, pola pikir kita. Ilusi guru mengontrol murid itu adalah sebuah
mindset lama Bapak Ibu. Jadi mari kita perbarui pola pikir kita bahwasanya guru itu bukan sebagai pengendali siswa, tetapi guru itu adalah memberikan penyadaran, motivasi, sehingga siswa itu muncul dari dalam dirinya, sadar dengan sendirinya terhadap perbuatan mereka. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua hal yang positif itu hukumnya relatif, Bapak Ibu. Hal yang positif bagi kita belum tentu positif bagi orang lain. Ya. Sehingga keefektivitasannya itu belum tentu. Nah, disitulah kita harus mengubah mindset kita bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu belum tentu. Kalau kita belajar dari beberapa cerita-cerita, mungkin beberapa di tempat pendidikan, ada beberapa siswa sampai stres gara-gara gurunya memberikan hal yang positif secara terus akhirnya menjadi yang negatif malah. Ya gitu ya. Terus berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita menyadarkan murid tidak dengan membuat siswa merasa bersalah. Kalau sebelumnya dengan membuat siswa merasa bersalah, kita beranggapan itu akan mengubah karakter siswa. Ternyata itu tidak. Nah, yang mengubah karakter siswa adalah siswa itu sendiri sebenarnya. Kita hanya memberikan motivasi, kita hanya memberikan penyadaran terhadap siswa. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disinilah pola-pola pikir yang masih ada di sekitar kita, harus kita singkirkan perlahan. Yang lebih dewasa, yang lebih tua itu bukan berarti lebih profesional, atau sebaliknya, ya. Yang lebih muda bukan berarti harus selalu lebih energik, tidak. Tetapi bagaimana aksi nyata yang ditunjukkan, disitulah realitasnya. Jadi bukan apa yang ada dalam pikiran kita. Kerangka acuan di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Jadi stimulus respon di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi menganggap kebutuhan kita sama, padahal tidak. Kebutuhan kita itu tidak. Jadi di teori kontrol itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hak yang sama. Dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, hal yang menurut kita baik atau hal yang menurut kita oh ini yang benar, ternyata belum tentu benar bagi orang lain. Nah, artinya kita harus mengubah sudut pandang kita, memposisikan diri di posisi orang lain. Disitulah kebenarannya. Jadi bukan kebenaran itu yang apa yang kita miliki tidak, tetapi apa yang dimiliki oleh orang lain. Terus kita mencoba mengubah orang satu pandangan sama dengan kita, itu pada stimulus respon. Kemudian dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau misalkan ada cerita, ya, jika ada orang buta harus mendeskripsikan gajah. Nah, salah satunya ada beberapa orang buta harus mendeskripsikan gajah misalkan. Kemudian satunya memegang ekornya, satunya memegang belalainya, satunya memegang badannya. Itu pasti berbeda. Apakah itu salah? Tidak. Semuanya benar di situ. Karena itulah yang mereka hadapi sebenarnya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan siswa itu ada tujuannya, Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta, oh anak itu lompat maka salah, tidak. Jadi itu bukan salah. Jadi mereka punya tujuan. Nah, tujuan itulah yang harus kita luruskan. Dengan apa? Menyadarkan. Situ.
Terus orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri pada diri kontrol. Nah, ini Bapak Ibu, ini poin pentingnya di sini sebenarnya, menyadarkan anak. Jadi ketika kita mengajar ada siswa yang datang masuk kelas terlambat, lantas kita mewajibkan siswa harus datang tepat waktu. Di situ stimulus respon berlaku. Nah, itu harus kita ubah. Tapi menggunakan teori kontrol. Jadi di sini bahwa anak itu sendirilah yang sebenarnya punya kesadaran, punya kemauan untuk datang tepat waktu. Kalau anaknya itu tidak mau datang tepat waktu, misalkan mau kita apapun, kita lakukan apapun kepada anak itu, dia tetap seperti itu. Kalaupun dia berubah, paling hanya sesaat, hanya sebatas karena dikenakan sanksi. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan. Nah, sedangkan pada kontrol itu adalah kolaborasi, ada konsensus. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Dan yang terakhir model berpikir memang menang atau kalah. Kemudian yang terakhir model berpikir menang dan sama-sama menang. Jadi tidak ada pihak yang dikalahkan, tidak ada pihak yang disalahkan, semuanya sama-sama benar, semua sama-sama menang. Makna disiplin. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan ya, bisa dua orang. Jadi silakan salah satunya silakan menjadi pihak yang Bapak Ibu bisa berandai-andai menggenggam salah satu benda yang paling berharga. Kemudian satunya berperan sebagai pihak yang paling membutuhkan benda itu. Nah, bujuk orang itu di sebelah Bapak Ibu untuk mau membuka genggamannya. Kira-kira apa yang terjadi? Silakan bisa dipraktekkan. Mungkin Bu Yuni. Nah, bisa sama Bu Yuni. Iya. Jadi Pak Emil sama Pak Fuad ya. Silakan praktekkan. Apapun caranya silakan boleh dilakukan. Bapak Ibu lakukan apa saja, mau dirayu, mau digelitikin, mau ditarik paksa, kira-kira seperti apa nanti? Bapak Ibu perhatikan, bayangkan yang sedang memiliki barang, jangan sampai mau lepas ya. Anggap itu benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Nah, satunya berperan sebagai orang yang menginginkan benda itu. Caranya seperti apa kira-kira? Kira-kira gantian aja. Apa Anda usah satu saja? Silakan satunya berperan sebagai yang memiliki benda itu, satunya yang membujuk supaya mau dibuka itu. Ya, boleh lebih ekstrim, boleh Bu. Nah, bisa. Bisa? Tidak bisa? Dan di sini jangan dong.
Ya. Jadi bisa ada yang bisa. Bisa. Ya. Itu artinya apa yang sebenarnya yang mengendalikan diri kita, yang diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi mau dikasihkan atau tidak itu bukan karena faktor rujukan. Mau diberikan atau tidak bukan karena faktor rujukan yang dilakukan, bukan karena faktor upaya yang dilakukan. Sama kita mau treatment siswa kita juga seperti itu. Anak itu mau berubah atau tidak itu bukan karena yang kita paksakan kepada siswa kita, tapi karena siswa itu memang mau berubah. Nah, iya, ya, sama seperti itu asumsinya. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal di sini, ya, ada banyak nilai kebajikan Bapak Ibu, ya, misalnya seperti apa kira-kira nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan kepada siswa? Jujur, mandiri, kreatif, inovatif, ya, berkarakter, banyak sekali ya, disiplin, kerja rasa, menghargai, ya banyak itu tak terhingga itu. Nah, di sini berkaitan dengan apa yang tujuan mulai dicapai setiap individu tentunya. Nah, dalam ini dalam profil pelajar Pancasila ada 6 nilai kebijakan. Antaranya beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu arahnya ke sana. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Bapak Ibu, siswa itu terkadang berubah bukan karena dia sadar, tetapi karena dia tidak ingin dihukum. Sehingga apa? Kalau ketika sudah berada di lingkungan lain yang dimana hukuman itu tidak lagi berlaku, maka dia akan melakukannya lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi dampaknya sangat besar sekali dalam pembentukan karakter. Tetapi berbeda ketika siswa itu sudah menyadari. Jadi meskipun kita tidak memberikan hukuman, siswa akan berubah dengan sendirinya ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini reward dan punishment kalau kita tahu dulu di teori pembelajaran itu ya, stimulus dan respon. Nah, reward dan punishment. Hal ini ternyata tidak baik Bapak Ibu. Karena reward dan punishment itu akan melemahkan. Kalaupun siswa berubah itu hanya pada saat kondisi itu terjadi. Tetapi ketika reward dan punishment itu sudah tidak lagi ada, justru itu akan berbanding terbalik. Yang awalnya siswa itu memiliki melakukan perbuatan yang baik, tapi karena tidak ada reward, tidak ada ini malesan. Itu akan semakin menurunkan motivasi siswa. Makanya pada saat ini jangan sering-sering ya, memberikan reward, memberikan punishment. Memang siswa semangat, tapi pada saat-saat tertentu saja ya. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang sebenarnya yang dimaksud dengan motivasi intrinsik, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang dua itu, ini adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasinya itu yang muncul dari luar. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari sebagai pendidik, karena itu akan melemahkan karakter siswa. Nah, kalau yang ini bagian dari motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang sebenarnya muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, dan itulah yang harus kita gali dari dalam setiap diri siswa. Jadi menginginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada judul dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya bukan sebuah hadiah, bukan sebuah hal yang menyenangkan, tetapi itu bagian dari hukuman ternyata. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang saya katakan tadi, kita memberikan penghargaan itu akan melemahkan. Saya contohkan di lingkungan sini saja. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah penghargaan
Yang menerima penghargaan mungkin senang. Tetapi pihak lain yang sebenarnya juga merasa bahkan justru lebih melakukan dari apa yang telah dilakukan oleh orang yang mendapatkan penghargaan itu akan membuat mentalnya menjadi rendah, turun. Sehingga apa? Kemauan dia untuk berkarya, kemauan dia untuk berkreasi, berinovasi akan pudar. Yang awalnya semangat, tetapi karena adanya pengaruh dari penghargaan, kok diberikan ke orang itu, malas lah saya, tidak mau ngapa-ngapain lagi misalnya. Sama siswa seperti itu. Jadi apa itu manusiawi memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan tidak efektif, itu menjadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi contoh kasusnya tadi, akhirnya apa? Ada muncul rasa sentimen. Nah, muncul gap-gap dalam bersosial. Muncullah kelompok-kelompok yang apa namanya? Satunya mau maju, satunya malah gembosin. Penghargaan menurunkan kualitas. Saya katakan tadi, orang yang awalnya kreatif ingin selalu berinovasi, tapi karena suatu hal akhirnya dia malas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan bisa itu merupakan hukuman, motivasi dari dalam diri, intrinsik itu akan berkurang. Itu salah satu penghukuman dari penghargaan yang muncul. Masuk ke restitusi. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memperlakukan siswa, utamakan mengedepankan proses restitusi ini. Restitusi juga sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dengan restitusi ini memberikan penyadaran kepada siswa. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah berbalik. Nah, inilah pentingnya restitusi. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan sampai di sini. Oke, baik, saya lanjutkan. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, Bapak. Jadi restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi ini untuk menebus, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk menyadari kesalahan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Memberikan alternatif tawaran. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, inilah hebatnya pola restitusi. Jadi dia mengedepankan untuk siswa itu supaya memiliki kesadaran dari dalam dirinya. Nah, untuk itu buatlah keyakinan kelas. Kadang-kadang beberapa isu yang berkembang, guru tidak boleh menganiaya siswa, itu betul, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti guru tidak boleh memukul siswa. Bukan memukul sebenarnya, tapi mendidik, Bapak Ibu ya. Makanya di sini perlunya dibuat sebuah keyakinan. Apa bedanya keyakinan dengan kesepakatan?
Biasanya kalau kita di awal-awal tahun pelajaran, guru itu harus membuat kesepakatan. Sekarang kita rubah, buatlah keyakinan kelas. Apa bedanya kesepakatan dengan keyakinan? Kesepakatan itu sesuatu yang kita telah bicara bersama-sama. Keyakinan yang muncul dari diri kita sendiri. Ya, jadi ya, memang kesadaran ya. Jadi keyakinan yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kesepakatan itu bersifat satu arah, tetapi dalam hal keyakinan ya, dalam hal kesadaran maksudnya, tetapi keyakinan itu bersifat dua arah. Jadi dia lebih solutif daripada kesepakatan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bapak Ibu, kita memperlakukan sesuatu harus ada keyakinan terlebih dahulu. Jadi kalau kita langsung mengajar tanpa adanya keyakinan, maka niscaya materi kita akan terpental ya, sia-sia. Apapun yang kita lakukan kepada siswa, kalau ada keyakinan, maka siswa akan menerima itu. Kenapa? Karena dia akan menyadari. Nah ini ada peraturan di sini, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk nilai kebaikan yang dituju apa kira-kira? Disiplin. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Oke. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, disiplin ya. Bergantian atau menunggu giliran. Bisa saling menghargai bisa itu. Ya. Menggunakan masker, disiplinan diri. Jadi ini salah satu contoh yang bisa kita terapkan. 5 posisi kontrol restitusi, itu ada penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Di manakah posisi kita selama ini? Apakah hanya sebatas sampai di sini saja, atau sebatas sini, atau di sini pemantau, atau manajer? Semua tahapan ini, kalau kita mampu mengkombinasikan, memixkan ini, ya, itulah capaian terbaik. Dalam artian menghukum bukan dijadikan sebuah prioritas yang utama, tapi kita utamakan restitusi, penyadaran. Disitulah fungsi guru berlaku masuk ke tahap sebagai manajer. Jadi dia bukan hanya mengelola pembelajaran, tetapi juga mengelola kebiasaan siswa berkaitan dengan karakternya. Nah, segitiga restitusi, yang pertama mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang berikutnya adalah ini menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang harus kita lalui ketika kita melakukan restitusi kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi dalam hal kita memberikan treatment kepada siswa yang melakukan kesalahan, anggap itu hal yang biasa.
Dan itu harus dilalui oleh siswa. Jadi kenapa? Karena setiap orang harus melakukan kesalahan untuk belajar dari kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di sini. Jadi pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, jadi posisikan diri kita terhadap sebagai siswa. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Jadi jangan mencari siapa yang salah, tapi bagaimana menyelesaikannya. Kemudian menstabilkan identitas ini kita harus memberikan semacam pujian. Kamu berhak merasa seperti itu. Ya, ini. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang terbaik buat dirimu sendiri? Ini bagian dari menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan, jadi memenuhi kebutuhan dasar. Kita harus mengklarifikasi terlebih dahulu kenapa siswa melakukan kesalahan. Kemudian restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan kesalahan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi kesalahan itu sebenarnya ada momennya, Bapak Ibu. Lompat pagar misalkan, sekolah kita sekolah lompat pagar. Kalau itu dijadikan sebagai sebuah kesalahan dan siswa diberikan hukuman, maka siswa tidak akan lompat pagar lagi. Oke. Tapi apakah siswa itu sadar? Belum tentu. Nah, bahkan bisa jadi yang awalnya siswa itu hobinya lompat-lompat pagar, kalau kita salurkan, kita arahkan, bisa saja seperti Pak Fuad misalkan, bagi guru olahraga, ya, kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Di sini pentingnya kita menanyakan siswa itu ingin jadi apa nanti. Atau di kelas ketemu dengan siswa yang kilometer misalnya, atau sering nyanyi, sering tidur. Jangan lantas kita menjustifikasi siswa bahwa itu perbuatan yang salah, karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan siswa di malam hari. Ya, bisa saja kalau misalkan dia karena melakukan hal yang tidak bermanfaat, tentu harus kita memberikan penyadaran kepada siswa. Ya. Tetapi kalau memang hal yang dilakukan siswa itu sampai larut malam tapi itu memberikan manfaat misalkan, maka kita harus bisa memotivasi siswa untuk mengontrol perilakunya, sikapnya. Nah, contoh kasus di sini, Ibu Dewi sedang menjalankan pelajaran bahasa Inggris di bawah tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh-acuh pada pelajarannya. Ya, Fajar menjawab pertanyaan nomor 3. Terus bla 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 bla. Kira-kira bagian mana yang termasuk validasi tindakan kira-kira? Ini mana yang dilakukan oleh Budani? Nah, itu membuat merasa bersalah itu. Ya. Nah, ini apa namanya validasi tindakan ini? Tidak tahu Bu Dani pun menjawab gimana mengajar. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan restitusi. Jadi budaya positif di sini perlu saya sebarkan, yaitu bagaimana kita memperlakukan siswa, menghargai segala perilaku siswa menjadi hal yang positif dengan cara memberikan penyadaran kepada siswa. Intinya seperti itu. Nah, oke, terakhir Bapak Ibu ya, coba saya mau di sini buat skenario penyelesaian masalah siswa menggunakan tahapan segitiga restitusi. Jadi ada 3 di sini, bisa dibagi 3 kelompok, mungkin 1, 2, 3. Oke, 1, 2, ada 2 yang hanya 2 orang yang hanya 1 kelompok. Jadi 1 kelompok siswa datang terlambat,
Kemudian kelompok yang kedua, siswa tidur saat pelajaran. Kemudian siswa merokok di lingkungan sekolah. Kira-kira salah satunya jadi siswa, salah satunya jadi guru. Kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Silakan, mungkin Bu Yuni dengan Bu Mili, ya siswa yang terlambat. Ya. Nah, Pak Fuad sama Pak Musafir yang merokok, Pak Fuad yang jadi gurunya mungkin. Coba, silakan Mas Musafir. Bulan, apa kamu merokok di sekolah? Bulan, kamu merokok di sekolah? Iya, saya baru dari WC. Kamu tahu merokok itu benar atau enggak? yang di sekolah. Kamu tidak pernah kasihan kepada bapak ibu kamu yang kerja di sana, berharap kamu di sini belajar. Tahu-tahu kamu merokok, uang jajan kamu buat beli rokok. Kamu tahu nggak? Susahnya itu dia. Iya, kasihan orang tua, pikirnya cuma tidak merokok, gimana misalnya habis makan. Kalau bapak tidak melarang kamu merokok, tapi asal jangan di lingkungan sekolah. Silahkan di luar, jangan pakai seragam. Dan tolong juga lihat kondisi bapak kamu. Kasihan mereka yang sudah kerja panas-panasan, hujan-hujanan, lewat tas. Terus bapaknya mau pakai uang tersebut untuk beli buku, yang lain, dan sekolah yang bermanfaat. Terima kasih. Ya sudah, tolong jangan dilakukan lagi ya, karena akan berdampak dengan siswa yang lain. Berikutnya siapa ini? Siswa yang datang terlambat. Oh, ini bagian yang bisa dijaga di depan ini. Siswanya Mary, ini jam berapa ya sekarang? Ibu lihat kamu belum datang. Iya Bu, sekarang jam 7:20. Oh, kita masih ada jam. Jam berapa ya? Jam 7 Bu. Berarti kamu Telat 20 menit. naik apa ke sini kok bisa terlambat? Saya tadi naik sepeda motor Bu dari rumah. Iya. Terus di perjalanan saya ban bocor Bu. Setelah ban bocor, apa yang kamu lakukan? Ya langsung ke sini Bu. Tidak diperbaiki dulu? Oh maksudnya diperbaiki Bu di bengkel. Berarti kamu terlambat karena bannya bocor. Iya. Di situ adakah kamu berinisiatif untuk izin kepada guru tiket atau wali kelasnya? Oh iya Bu, saya nggak langsung hubungin wali kelas soalnya saya nggak punya nomornya ibu wali kelas. Siapa ya wali kelasnya? Wali kelasnya Pak Fuad. Kenapa kok bisa tidak punya nomornya? Pak Fuad kan sudah ada di grup biasanya. Iya Bu, itu salah saya nggak hanya nomornya Pak Fuad. Nggak disimpan Bu. Takutnya kalau saya mau buat story ketahuan Pak Fuad saya yang salah Bukan gitu ya. Ini kamu sudah terlambat beberapa kali, bukan hanya hari ini. Oke lah, hari ini kamu banyak bocor. Tapi yang kemarin-kemarin itu kamu kenapa sering terlambat? Ada
hal yang membuat kamu terlambat? Saya soalnya kalau pagi itu Bu susah bangunnya Bu. Setelah saya bangun itu sudah mepet. Jadi saya telat gitu. Nanti tidurnya terlalu malam. Ya terlalu malam. Jadi apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tidurnya terlalu malam agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah? Merubah pola tidur malam saya di awal seperti itu biar bangunnya Nggak kesiangan. Mulai kapan akan lakukan itu? Mulai siap Bu, mulai besok. Baik, Ibu tunggu mulai besok Meli sudah tidak terlambat lagi, datang tepat waktu jam 7 sudah ada di kelas ya. Ibu ingin melihat Meli yang baru yang apa ya, tidak terlambat lagi. Super Meli Meli. datang ke sekolah. Ya Bu, saya siap untuk berubah. Menjadi super. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, seperti itulah kira-kira kita bagaimana mentreatment siswa kita yang melakukan kesalahan. Jadi tidak menjustifikasi bahwa yang dilakukan siswa itu adalah sesuatu yang keliru. Karena setiap perilaku siswa itu punya tujuan dan itu harus kita ubah dengan cara memberikan motivasi dan menyadarkan siswa bahwa itu memang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik. Selanjutnya sekian untuk penyampaian disertasi kali ini. Saya terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Bu Vivi. Baik, bisa tepuk tangan untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Hendy dengan SPD sudah memberikan penjelasan kepada kita semuanya hari ini berkaitan dengan budaya positif yang tentu saja pembelajaran itu sudah didapat dari guru penggerak ya Pak ya. Bukan guru penggerak yang saat ini Bapak jadi calon guru penggerak, kemudian nanti mudah-mudahan segera dipastikan menjadi guru penggerak. Baik, untuk itu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian. Jika seandainya masih ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang belum dipahami begitu ya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Hendy hari ini, saya akan berikan kesempatan untuk satu sesi saja gitu ya Bapak ya. Untuk mungkin maksimal 3 pertanyaan, silakan. Bu Alif, silakan Bu. Mungkin bisa maju aja, boleh. Biar terpampang nyata gitu ya. Baik, saya mau izin bertanya ya. Yang saya menangkap bagus sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Hendy Budiman tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah dan kepada anak-anak kita ya. Ini kan Bapak Hendy ikut debat guru penggerak ya. Saya ingin menanyakan refleksi Bapak. Refleksi, mari kita sebagai guru juga bersama-sama kita refleksi bersama-sama. Saya ingin menanyakan refleksi Bapak sebelum Bapak mengetahui adanya materi tentang budaya positif yang sudah dipelajari. Kemudian setelahnya bagaimana refleksi Bapak? Sebelumnya begini-begini dan ternyata begini-begini, saya ingin tahu dari satu segi sudut pandang Bapak. Terima kasih, itu saja ingin saya tanya. Terima kasih Bu Alif. Langsung saya jawab ya. Terima kasih Bu Alif pertanyaannya. Bapak Ibu ya, kalau izinkan saya merefleksi sebelum saya mengikuti kegiatan CGP ini. Sebenarnya ada sebagian yang menurut saya telah saya lakukan sebenarnya dalam melakukan pendidikan dan pengajaran kepada siswa. Ya, tetapi tahapan itu tidak tuntas. Ya, ada kadang-kadang yang terlampaui, terlewati, atau tidak sampai. Seperti misalkan segitiga restitusi tadi misalnya. Dalam satu hal ada hanya masuk dalam tahap penghukuman saja atau
mungkin kolaborasi dengan teman itu juga jarang-jarang dan lain-lain. Nah, tetapi setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini, banyak ilmu yang saya peroleh, dan ilmu itu bisa saya nikmati secara menyenangkan Bapak Ibu. Jadi hal yang berat itu hanyalah ketika saya harus menghadapi rasa malas saja. Ya, itu hal yang paling berat. Tetapi kalau berkaitan dengan penambahan wawasan, pengetahuan, kemudian juga kebahagiaan diri, itu sudah bisa saya nikmati. Mungkin hampir di seperempat perjalanan saya mengikuti JGP ini, itu bisa saya rasakan Bapak Ibu. Jadi wawasan saya bagaimana mentreatment siswa, kemudian juga bagaimana menjalin komunikasi dengan teman sejawat, bagaimana menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, itu bisa saya dapatkan secara utuh setelah saya melakukan pendidikan dalam bentuk penggerak ini. Seperti itu Bu Alif, referensi saya. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bu Alif? Apakah sudah dirasa cukup jawaban dari Pak Ibu? Terima kasih, saya sampaikan jawabannya sangat menginspirasi ya. Jadi memang sudah banyak yang sudah kita lakukan, namun belum melakukan. Mungkin itu juga yang nantinya akan melatih teman-teman dan kita untuk hidup media bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup karena waktu memang sudah sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan. Memang sangat menyenangkan jika diskusi ini bisa berjalan lebih lama. Namun memang ada keterbatasan waktu yang memang tentu harus kita akhiri begitu ya. Bagaimana Pak Henry? Apakah mungkin masih ingin memberikan? Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak kehadiran Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Kita tutup acara pada malam kali ini, yaitu diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon penggerak angkatan 9 Bapak Henry Budiman SPD dengan bersama-sama membaca hamdalah. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu guru hebat, apa yang telah saya lakukan berkaitan dengan aksi nyata budaya positif. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.